Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Amalia Maulidini dari kelas 2A dan rekan saya Rizky Muhammad Fauzi dari kelas 2B akan menyampaikan mengenai ulkus dekubitus dan kaki diabetik. Yang pertama ada patofisiologi, yang kedua formula krim dan salep, yang ketiga cara evaluasi sediaan, dan yang keempat cara penanganan. Ulkus dekubitus. Ulkus dekubitus yang juga dikenal dengan istilah bed sore atau pressure ulcer merupakan kondisi di mana terjadi cedera pada kulit dan jaringan di bawah kulit akibat tekanan yang berlebihan pada kulit. Patofisiologi. Patofisiologi dari ulkus dekubitus atau pressure injury merupakan sebuah proses kompleks yang dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Namun 5 faktor utama yang dapat menyebabkan hal ini adalah tekanan, gesekan, gaya geser, kelembapan, dan malnutrisi. Ulkus dekubitus, pressure sores atau bed sores, merupakan ulkus atau diskontinuitas jaringan kulit dan jaringan di bawahnya yang terjadi ketika area tubuh tertentu mengalami tekanan konstan pada periode waktu tertentu. Ini merupakan gambar bagian tubuh yang rentan terkena ulkus dekubitus. Pada posisi terlentang, yang akan mengalami luka adalah belakang kepala, bahu, siku, tulang ekor, dan tumit. Ketika pada posisi miring, yang akan terluka adalah atau yang akan terkena gesekan atau tekanan adalah telinga, bahu, siku, panggul, lutut, dan tumit. Ini adalah gambar penyebab ulkus dekubitus atau bed sores. Ulkus dekubitus, luka pada kulit dan jaringan di bawahnya yang disebabkan oleh tekanan berkepanjangan pada kulit. Untuk yang selanjutnya ada formulasi krim. Formula yang terdapat di sini adalah ketoprofen 2%, lidocaine 2%, aloe vera 0,2%, phenytoin 2%, misoprostol 0,00024%, dan vaselin album ad 5 gram. Evaluasi sediaan krim. Yang pertama ada organoleptis, meliputi penampilan, warna, dan bau yang dilakukan secara visual. Yang kedua, homogenitas, untuk mengetahui kehomogenitasan sediaan. Yang ketiga, uji pH, untuk melihat pH salep apakah berada pada rentang pH normal kulit yaitu 4,5 sampai 6. Yang keempat, stabilitas fisik, yang untuk mengetahui dan mengevaluasi perubahan sifat fisika dari suatu produk yang tergantung waktu atau periode penyimpanan. Yang kelima, uji daya cuci krim, untuk mengetahui apakah krim mudah untuk dicuci dan menentukan tipe krim. Yang keenam, uji daya sebar, untuk melihat kemampuan sediaan menyebar pada kulit, di mana suatu basis salep sebaiknya memiliki daya sebar yang baik untuk menjamin pemberian bahan obat yang baik. Yang selanjutnya, penanganan ulkus dekubitus. Penanganannya di sini ada: yang pertama, menurunkan tekanan; yang kedua, membersihkan dan merawat luka, mengangkat jaringan yang rusak; yang ketiga, pengobatan. Beberapa jenis terapi obat-obatan dapat diberikan untuk mengurangi rasa nyeri atau mengatasi infeksi; dan yang terakhir adalah pembedahan. Untuk yang selanjutnya adalah kaki diabetik. Kaki diabetik adalah kondisi ketika kadar gula darah terlalu tinggi yang berujung kerusakan saraf, sehingga membuat penderita diabetes tidak bisa merasakan sakit atau sensasi ganjil ketika kaki mengalami luka semakin parah dan tidak terawat. Patofisiologi. Patofisiologi dari kaki diabetik adalah komplikasi diabetes seperti neuropati perifer atau mati rasa, insufisiensi arter atau aliran darah yang buruk, perlawanan yang terganggu terhadap infeksi, trauma, dan kelainan bentuk kaki merupakan penyebab umum dari kondisi kaki diabetik. Kaki diabetik biasanya akan terjadi seperti ini. Yang pertama ada mata ikan, yang kedua kapalan. Penebalan kulit akibat tekanan dan gesekan berulang. Penyebab dan faktor resiko: pemakaian alas kaki yang tidak nyaman dan tanpa kaos kaki, hamerto, union, memiliki bekas luka, dapat terjadi di telapak tangan karena bermain alat musik, tidak menggunakan sarung tangan, atau menggunakan pemantik api.
Perbedaan mata ikan memiliki inti pada benjolan, terasa nyeri di bagian yang menebal dan dapat iritasi. Untuk kapalan, bentuk variasi, tidak nyeri, kulit kering atau pecah. Untuk yang selanjutnya ada jamur kuku. Muncul bintik putih atau kuning pada ujung kuku, lama-kelamaan kuku berubah warna, kuku menebal namun ujungnya rapuh, dan timbul bau tidak sedap. Untuk kutu air, muncul ruam bersisik pada jari atau kaki. Sela jari, rasa gatal, bisa muncul lepuhan, dan kulit retak mengelupas. Keduanya disebabkan oleh infeksi jamur. Penyebabnya, kaki lembab, kurang sirkulasi udara atau terkena sinar matahari, kurang menjaga kebersihan kaki, tidak memakai kaos kaki saat bersepatu atau jarang mengganti kaos kaki, dan sering menggunakan sarana umum seperti kolam renang dan kamar mandi. Untuk yang selanjutnya ada lenting, disebabkan gesekan terus-menerus berbentuk seperti gelembung berisi cairan. Pada penderita DM atau diabetes mellitus sering terjadi di kaki dengan ukuran lebih besar. Dapat muncul nyeri, kemerahan, rasa terbakar, muncul sebagai respon tubuh untuk mencegah infeksi jaringan dalamnya. Bagi penderita diabetes mellitus, jangan memecah lenting sembarangan karena dapat menyebabkan infeksi. Segera menuju tenaga kesehatan ahli. Untuk ulserasi, sudah terjadi luka terbuka dan sulit sembuh, menyebabkan infeksi karena kuman masuk lewat luka. Harus segera ditangani sedini mungkin untuk mencegah kerusakan jaringan, penyebaran infeksi, amputasi. Penyebabnya adalah gangguan aliran darah dan saraf akibat kadar gula tidak terkontrol. Untuk formulasi salep, di sini ada 3 formula, dan formula yang pertama adalah aquabase, lanolin, gliserin, minyak biji gandum. Untuk formula yang kedua, minyak biji gandum dan cocoa butter dan olive oil. Untuk formula yang ketiga adalah lanolin, cod liver oil, dan vaseline album. Evaluasi salep. Yang pertama, tes daya sebar salep. Tujuan untuk melihat kemampuan sediaan menyebar pada kulit, di mana suatu basis salep sebaiknya memiliki daya sebar yang baik untuk menjamin pemberian bahan obat yang memuaskan. Syaratnya sekitar 5-7 cm. Tes daya melekat. Tujuan untuk melihat beberapa lama kemampuan salep untuk melekat. Dan yang ketiga, kemampuan proteksi. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan salep untuk melindungi kulit dari pengaruh luar seperti asam, basa, debu, polusi, dan sinar matahari. Penanganan kaki diabetik dibagi menjadi 2, yaitu bedah dan non-bedah. Untuk yang bedah, membuang jaringan mati, amputasi stabilitas kaki Charcot, bypass pembuluh darah, atau tindakan endovaskular. Yang kedua, tindakan non-bedah, yaitu perawatan luka tetap bersih dan tertutup, alat imobilisasi untuk mencegah kaki terkena trauma, dan observasi ketat terhadap gangren pada jari. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.